para ustadz, para guru, para habib, para kiai, misal dalam tanda petik mautul qalbi, yang hatinya mati, ilmunya terhukum karena ternyata orientasi mengajarnya itu bukan mencari akhirat, menuntut dunia. Cuma yang ditampakkan amalan akhirat. Kalau sudah orientasi gurunya, ustadznya, pengajarnya hanya mencari dunia, maka ilmunya tidak akan berkah. Itu yang tidak memberikan pengaruh ke hati, ke jiwa-jiwa anak didiknya. Coba cek sekolah itu. Sholatnya bagaimana anak-anak itu? Kenal Allah nggak? Ngajinya bagaimana? Jadi kalau ada perkembangan anak tidak seperti yang diharapkan, yang dicek pertama kali bukan keadaan anaknya. Yang pertama, coba bagaimana cara guru mengajarnya. Jadi ada nestapa ilmu. Ilmu yang nestapa. Ilmu yang terhukum. Ya, punya ilmu tapi terhukum. Awas tuh. Jadi ada ustadz-ustadz, ada kiai dalam tanda petik ya, ada habib dalam tanda petik, para pengajar-pengajar, nih guru-guru di sekolah juga masuk nih. Awas hati-hati ya. Pokoknya yang dititipi ilmu buat ngajar. Ada yang hatinya mati, yang ilmunya terhukum. Dia punya ilmu, ngajar, tapi hatinya mati, ilmunya terhukum. Nah ini kurang layak untuk diambil ilmunya. Kurang layak untuk diambil ilmunya. Apa yang dimaksud dengan matinya qalbu itu sehingga ilmunya terhukum? Faqila lahuma mautul qalbi, maka dikatakan pada beliau, ditanyakan, apa yang dimaksud dengan matinya hati dari seorang pengajar ilmu itu? Qala, beliau menjawab, talabud dunya bi'amalil akhirah. Talabud dunya, yaitu kondisi hati yang menuntut dunia bi'amalil akhirah, dengan menampakkan amalan akhirat. Yaitu munculnya ustadz-ustadz, guru-guru, para kiai dalam tanda petik ya. Saya kasih petikan itu karena nama ini sejatinya tidak layak dengan apa yang disampaikan dalam keterangan ini. Ya. Para ustadz, para guru, para habib, para kiai, misal dalam tanda petik mautul qalbi, yang hatinya mati, ilmunya terhukum karena ternyata orientasi mengajarnya itu bukan mencari akhirat, menuntut dunia. Cuma yang ditampakkan amalan akhirat. Kayaknya ngajar Quran, tapi ternyata yang dicari tarifnya. Ustadz ini nanti mau ada akad nikah nih, bisa nggak Ustadz ngaji? Boleh, ya. Cuma asal tahu aja ya, saya kan berangkat dari situ, ya. Ada bensinnya. Jam sekian kan saya nggak sarapan juga lah, ya. 2 digit lah. Udah pakai begitu tuh. Ini mautul qalbi nih. Ya. Nanti ngajinya cuman kedengaran suara gelombang-gelombangnya aja tuh. Ekonya tinggi, naik turun. Tapi yang dicari apa? Dunianya. Ya, tidak semua begitu. Ini cuma ditandai aja. Kalau ada yang begitu, hatinya mati. Maka nanti bacaannya nggak sampai ke jiwa. Apalagi ke pengantin. Pengantin mikirnya cepat akad aja nanti tuh. Sama. Nah ini pengajar demikian. Jadi kalau di sekolah-sekolah Islam, murid-muridnya tidak berkembang baik, coba cek gurunya. Coba cek gurunya. Cek pengelolanya, niatnya benar gak bikin sekolah itu? Ada nama Islamnya loh, dihisab itu. Dihisab di hari kiamat. Anaknya berislam gak tuh anak didiknya? Jangan-jangan SPP-nya aja makin besar. Jangan-jangan guru yang datang pun datangnya mencari amplopnya saja. Ngajar di mana? Sekian, gajinya berapa? Sementara dia yakin rezeki sudah diatur oleh Allah. Ya, ini saya tidak bicara di level biasa, saya level pengajar. Bicaranya di level pengajar. Kalau sudah orientasi gurunya, ustadznya, pengajarnya hanya mencari dunia, maka ilmunya tidak akan berkah. Itu yang tidak memberikan pengaruh ke hati, ke jiwa-jiwa anak didiknya. Coba cek sekolah itu. Sholatnya bagaimana anak-anak itu? Kenal Allah nggak? Ngajinya bagaimana? Jadi kalau ada perkembangan anak tidak seperti yang diharapkan, yang dicek pertama kali bukan keadaan anaknya. Yang pertama, coba bagaimana cara guru mengajarnya. Bagaimana niatnya. Ustadz juga sama di masjid-masjid ini. Ya, coba lihat berapa keberkahan yang bisa diberikan oleh Allah kepada murid-muridnya. Salah satu yang harus penting untuk diupayakan adalah ini, mengembalikan niat kepada amal akhirah wa talabul akhirah.
Nah ini. Nah, jadi kalau misalnya Anda menemukan orang-orang yang mengajar, belum apa-apa bicaranya sudah dunia, itu hatinya sudah mati. Ilmunya terhukum. Bagaimana Anda bisa belajar dari sosok yang ilmunya pun terhukum? Hatinya mati. Tapi yang ditampilkan tuh performancenya seperti akhirat. Pakaiannya pakaian akhirat, bicaranya tentang akhirat. Padahal di hatinya pencarian dunia. Nah inilah yang diingatkan tadi dari imam kita saat bacaan di Asy-Syu'ara tadi. Ayat 128 sampai 145 tadi. Allah. Ya. Idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Ya. Sampai ke kalimat yang sangat indah sekali. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Itu manhajnya para nabi, para rasul. Aku kalau ngajar, acuan utamaku tuh bukan upah, bukan honor, bukan gaji dari kalian. Karena honorku sudah ditetapkan oleh Allah. Gajiku sudah diatur oleh Allah. Yang ditugaskan kepadaku hanya menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir. Yang suka baca Yasin tuh. Kan manhaj para nabi, rasul, diteruskan pada orang-orang soleh. Yang baca Yasin tuh. Ayat 20 sampai 21 itu. Masih ingat gak? Di halaman 441 tuh. Paling kanan di pertengahan. Ya. Coba lihat tuh. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Teruskan. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Datang sosok orang dari jauh untuk mengingatkan masyarakat pada pola hidup yang tidak sehat. Susah diingatkan orang yang baik-baik, yang lurus-lurus, tapi hobinya memang kadang-kadang undang orang-orang, tapi nggak jelas. Cuma buat tertawa kadang-kadang. Cuma buat pamer bahwa saya bisa ngundang si fulan, buat rame gitu kan. Maka diberikan standar. Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ya kaumku, ikutilah orang-orang yang diutus ini, sosok-sosok yang diutus ini. Ya, siapa tipikal orang diutus ini? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Kalau Anda ingin belajar, ingin ikut, bukan cuma ikut menuntut ilmunya, tapi menuntut akhlaknya, menuntut kepribadiannya, mengamalkan amal soleh yang bisa Anda teladani itu. Coba cari man la yas'alukum ajra. Orang yang sedang mengajar pun, dia tidak pernah kepikiran tentang materi duniawi. Yang dia pikirkan bagaimana Allah ridha. Yang dia pikirkan bagaimana ilmu sampai. Yang dia pikirkan bagaimana amal bisa terawat. Wahum muhtadun. Orang inilah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, carilah sosok-sosok demikian. Ya. Ya bukan berarti DKM gak memahami. Ya. Pak di sini itu gak ada honornya ya Pak ya. Kalau mau ngajar Bapak ikhlas aja. Tidak begitu. Nah, ini kembali kepada personanya. Pada pengajarnya. Nah ini poinnya, kalau sudah seperti itu nanti rahmat Allah turun. Ya, rahmat Allah yang diturunkan pertama kali pada gurunya ini. Kalau rahmat turun, ilmunya berkah. Berkah ilmu. Ya, kalau sudah berkah itu jadi solusi. Nah, tadi kan yang Yasin, yang Al-Kahf coba. Kalau Jumat kan ada yang Yasinan, ada yang Kahfian gitu kan. Coba ayat 65 itu. Saking berkahnya ilmu sosok Khadir. Ya. Sampai Nabi Musa diminta belajar kepadanya. Wajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ada seorang hamba dapat rahmat dari Allah. Setelah rahmat itu dia dapati, diturunkan ilmu kepadanya. Jadi kalau orang dapat rahmat Allah itu biasanya satu dari tiga yang paling pokok. Satu, diampuni dosa. Dua, dimudahkan urusan. Tiga, ditambah pengetahuan. Yang ketiga itu ilmu. Itulah yang di surat Al-Kahf. Ayat 65 tadi. Atainahu rahmatan min indina. Dapat rahmat dari kami, kata Allah. Ya. Kemudian diberikan. Min ladunna ilma. Ilmu yang agung dariku. Itu yang sering disebut laduni. Laduni itu bukan gak belajar. Dia belajar. Cuman pembelajarannya disertai pencarian pada rahmat Allah. Saya kasih sedikit dari Al-Quran ya, yang saya ketahui. Dari sedikit ini saya ikuti dari sejak ngaji di pesantren, dapatnya walaupun sedikit kayak gini sekarang. Itu rumusnya di Quran surah kedua,
ayat 282. Di ujung ayatnya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan menambahkan dan mengajarkan padamu tambahan pengetahuan. Jaga hubungan kita dengan Allah, takwa. Nah, kalau ada guru-guru yang bertakwa, itulah guru-guru yang hebat. Jangan diukur dengan kata-katanya saja. Ukur ilmunya, ukur keagamaannya, ukur akhlaknya, ukur ma'rifatnya. Kelihatan. Nah, itu nanti yang jadi ukuran. Kalaupun tampak bagus, ngajarnya bagus. Pembicaranya Quran, Sunnah. Tapi amplopnya juga jadi penilaian. Nah, ini masalah. Oh, ini ustadznya bagus. Ustadz Quran, ustadz Sunnah, macam-macam. Ustadz fikih, ustadz ini, ustadz itu. Satu kali dia undang, amplopnya tipis. Pekan depan diundang lagi nggak datang. Aduh, mohon maaf, akhi lagi. Ya. Dicek-cek ternyata di hatinya tertulis tuh pencariannya. Oh, ini dia. Kalau tipis tuh dhaif kata dia tuh. Tebal sahih. Tipis tapi banyak sahih li ghairihi. Nah, ini masalah. Nah, ini mautul qalbi. Yang kedua, cari popularitas. Hati-hati. Hati-hati. Ya, dia nggak peduli misalnya dengan amplop, nggak peduli dengan bayaran, tapi popularitas banyak dicari. Takut kalau kehilangan jamaah. Bikin ekosistem sendiri. Ya, kalau ngaji itu harus ke dia aja. Orang lain nggak boleh. Takut nanti beda. Takut nanti tercemar. Takut kena syubhat. Ya, padahal yang diajarkan orang lain pun Quran juga. Sunnah juga. Tersambung ilmunya ke Nabi. Dia hafal Quran, tahu kitab, tahu juga keterangan para ulama dan sebagainya. Tapi dia mengondisikan, tidak boleh ngaji sama orang lain, sama dia saja. Nah, itu namanya. Ya. Nah, itu mati itu. Terhukum ilmunya. Yang bahaya tuh begini, yang bahaya. Ketika dia salah menyampaikan pendapat di lingkungannya, dan dia mencegah muridnya mengaji kepada guru lain yang memungkinkan tahu tentang jawabannya, maka terputus di situ sanad ilmunya, bisa salah dalam amalnya. Karena kenapa? Terhambat oleh kata-kata tadi. Ini nggak jelas guru yang di sana, supaya terjaga Anda di sini. Ketika salah guru menyampaikan pendapatnya, bahaya. Itu problem. Makanya yang dicari itu bagaimana Nabi memberikan petunjuk, ulama merangkum itu. Ini Hasan al-Basri, cek. Imam Nawawi sampaikan, nih 4 kualifikasi. Sering saya sampaikan, ilmu diambil dari siapapun ulama yang benar, yang baik. Kalaupun ada hal-hal yang kurang sependapat dengan itu, misal, bisa jadi karena kurang pengetahuan kita belum sampai ke situ. Atau yang kedua, kita kurang cocok dalam mengamalkan itu. Nah, jangan kemudian dihambat itu dengan kesimpulan-kesimpulan yang tidak baik. Itu nanti ada pembahasan dalam bab yang kedua. Khusus untuk siapa? Untuk penuntut ilmu. Nanti kita akan belajar itu. Itu dalam pembuka sudah disebutkan langsung. Bagaimana ciri penuntut ilmu yang diberkahi. Sekarang kita belajar ciri pengajar pengetahuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, kondisi hati seseorang yang mati itu ketika pengajarannya diikat oleh unsur duniawi. Ya. Bahasa tegasnya kalau dalam Quran tuh ginilah. Wala tamnun tastakthir. Jangan engkau berusaha memberi orang lain dengan pengajaranmu, dengan ilmu yang Allah titipkan padamu, dengan berharap kompensasi dunia yang dinilai olehmu lebih banyak. Tastakthir tuh minta lebih. Baru ngajar sekali udah minta naik gaji. Kan? Gajinya berapa? Datang, baru masuk. Pak, saya ngajarkan anak-anak gampang pahamnya tuh. Kalau besok nggak naik gaji saya nggak mau saya ngajar lagi. Wala tamnun tastakthir. Hal yang pertama. Jadi kalau Anda ngundang orang yang dalam tanda petik disebut ustadz itu sudah minta tarif di awal, udah coret. Coret. Karena yang bersangkutan sifatnya dicoret oleh para ulama. Coret. Mautul qalbi, uqubatul ilmi. Ini ilmunya terhukum. Nanti kalaupun datang, ilmunya diikat dengan tarifnya. Segitu aja. Anda bisa ketawa saat itu. Tenang saat itu. Habis itu muncul lagi masalah. Nggak selesai jadi solusi. Gitu aja. Nggak ada manfaat. Ada yang nyampaikan bukan saya. Ya, dari isi kitab. Makanya ulama-ulama ini kembalilah ke jalannya yang betul itu. Jadi ahli kitab. Jangan jadi ahli proposal. Ya, jadi ahli kitab. Makanya di Timur Tengah, biasanya ulama-ulama itu dirawat oleh negara.
Kalau kita itu Kementerian Agamanya mendata para ulama-ulama sampai ke masjid-masjid muadzinnya digaji. Ya, kan ada zakat umat Islam. Di Indonesia ada dana abadi umat dan sebagainya. Ya, kerjasama dengan Basnas. Masukkan ke satu bagian itu untuk ulama-ulama mengajar, ustadz-ustadz supaya kesejahteraannya meningkat. Jadi begitu mengajar karena sudah sejahtera, sudah bagus, nggak mikirin lagi duniawi. Di Timur Tengah begitu. Saya waktu diangkat jadi Amin Khutbah di Tripoli, diberikan gaji, berikan honor. Dan nggak pernah terpikir tuh, ulama-ulama itu nggak pernah terpikir. Makanya ustadz-ustadz, dai-dai yang datang dari luar, ada biasa-biasa yang dari Mesir, Al-Azhar datang mengajar ke sini, beberapa dari syekh-syekh, itu suka bingung di Indonesia. Ya, karena habis ngajar diamplopin. Malah bingung. Nah, kadang-kadang kebingungan itu jadi musibah. Karena setan ikut di amplopnya itu. Begitu ngajar tempat lain nggak ada amplop, setan masuk. Ini nggak ada amplopnya. Nah, ini yang bahaya. Jelas? Paham? Nah, yang kedua, sebagai bagian dari akhir penutup adalah thalabul jah, mencari popularitas. Nah, ini diingatkan di dalam surah yang sangat disukai dan jadi favorit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Surah Al-Ghasyiyah, pasangan Al-A'la, biasa dibacakan dalam subuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selain surat-surat yang beliau biasa baca di lainnya. Salah satunya ini Al-Ghasyiyah. Nabi selalu mengingatkan dirinya dengan surat ini. Muhammad, ingatkan orang, tugasmu hanya untuk mengingatkan, bukan menguasai orang lain. Bukan memonopoli sesuatu. Ustadz juga sama, Nabi aja diingatkan, apalagi Ustadz. Adi, tugasmu hanya menyampaikan, bukan monopoli jamaah, memaksa jamaah. Jangan ngaji sama orang ya. Sama siapa Ustadz? Sama jin. Oh enggak, ngajinya di sini aja. Tidak boleh. Silahkan lepaskan. Ya, satu kali saya tutup dengan kisah, hingga 1 menit kita selesaikan, karena kami pun mesti berangkat juga. Ya, ada seorang penuntut ilmu datang pada syekhnya. Syekh minta izin, ada ustadz itu kiai baru, jamaahnya agak banyak, saya pengen ngaji ke situ, pengen tahu apa yang diajarkan. Syekhnya bijak, oh iya, berangkat aja supaya kamu tahu. Begitu tahu 1-2 hari balik lagi. Kok kamu pulang lagi? Oh, bid'ah itu katanya. Bid'ah, Anda bayangkan tuh. Dari mana tahu kamu bid'ah? Dimarahin sama syekhnya. Dari mana kamu tahu itu bid'ah? Berangkat dulu, dampingi dulu majlisnya, mujalasah fihi, ya, duduk kamu di situ 2-3 pekan, duduk dulu baru kembali lagi ke sini. Karena perintah syekhnya maka diikuti. 1 pekan, 2 pekan belum balik, 3 pekan belum balik, 4 pekan belum balik, 5 pekan belum balik, sudah agak lama baru balik. Syekhnya tanya, kemana aja kamu? Ternyata sunnah juga nih. Ternyata sesuai dengan tuntunan Nabi. Kata. Ini masa lalu orang-orang soleh. Bukan kondisi sekarang, bukan. Dulu. Jadi dulu pun sudah ada suasana itu, makanya diingatkan oleh Nabi SAW. Maka bagaimana cirinya supaya ilmu berkah? Supaya muridnya juga berkah? Dari guru tadi yang disampaikan kita ikuti, kita cari dengan baik. Lalu sambil mencari itu kita pun perbaiki diri. Jangan sampai gurunya sudah baik, muridnya yang tidak baik. Bagaimana mendapatkan ciri bagi murid? Itulah materi di bulan depan yang insya Allah kita akan bahas. Ya, masuk pada al-babut tsani, bab yang kedua, supaya kita bisa belajar dengan adab, guru pun mengajar dengan apa? Adab. Materi ini menjadi penting karena sekarang ada sudah murid-murid yang sudah di luar batas nalar. Anak SMP memantau gurunya hanya untuk melecehkannya. Anak SD sudah bisa tahu caranya membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar, guru mengingatkan sedikit, pulang ke rumah ceritanya dipukul, gurunya yang dipenjara, bapaknya yang kemudian mengerjai. Ini yang terjadi masalah besar. Bully, ini kalau belajar ini bully selesai, bullying selesai. Ya, gurunya baik, muridnya baik, dan berkah kehidupannya. Insya Allah kita sempurnakan di bulan depan. Semoga Allah meridhai kita semua, memberkahi kita semua, dan memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في علمنا وفهمنا يا الله ما ينفعنا ووفقنا لنعمل ما فهمناه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Like and subscribe.